BMKG mencatat terjadi 145 kali gempa susulan namun tidak perlu dikhawatirkan karena sebagian besar tidak dirasakan. Gempa susulan diperkirakan akan berhenti 4 hari ke depan. Perlu kami sampaikan perkembangan kondisi kegempaan saat ini semakin melemah. Meskipun pada data yang termonitor pukul 17.00 gempa susulannya sudah terjadi 145 kali, namun tidak perlu dicemaskan karena gempa-gempa susulan itu sebagian besar tidak dirasakan. Yang bisa mencatat adalah alat. Ada beberapa yang dirasakan. Nah, ini yang tercatat yang paling besar, gempa susulannya magnitudo 4,2 dan yang paling kecil 1,2. Nah, sehingga BMKG memperhitungkan kurang lebih 4 hari lagi insya Allah gempa-gempa tersebut sudah makin berkurang, insya Allah berhentilah ya, insya Allah. Ini doa kita demikian dari hasil tren perhitungan. Nah, kemudian juga perlu disampaikan saat ini kita memasuki musim hujan. Di Jawa Barat ini diperkirakan puncaknya di bulan Desember. Kita sebentar lagi masuk bulan Desember dan Jawa Barat ini relatif tidak memiliki musim kemarau. Jadi hujan terus. Sehingga perlu disiapkan, diwaspadai adanya potensi bencana ikutan seperti longsor, dan yang cukup penting untuk diwaspadai adalah material-material rontokan lereng-lereng akibat gempa, banyak titik longsor. Material-material tersebut dapat membendung lembah sungai di lereng atas, dan apabila hujan turun terus-menerus, akhirnya bendung air hujan itu bisa air yang terbendung itu mendesak onggokan tanah longsor tadi, akhirnya jebol sebagai banjir bandang. Sehingga yang perlu dijaga adalah upaya untuk insya Allah ini dari PUPR ya biasanya membersihkan onggokan-onggokan yang ada di atas. Hal tersebut juga terjadi saat peristiwa gempa di Palu dan juga gempa di Sumatera Barat, di Pasaman, dan di beberapa wilayah lainnya. Jadi langkah yang mendesak itu adalah mengendalikan onggokan tanah material ataupun kayu-kayu yang menutupi aliran sungai di lereng atas. Dan berikutnya yang perlu disiapkan pula pada masa rehab rekon nanti, kami sudah mendiskusikan dengan Bapak Bupati dan Kepala BNPB dan Bapak Gubernur bahwa gempa ini dari analisis kajian BMKG merupakan gempa dengan periode ulang kurang lebih 20 tahun. Sebelumnya tahun 2000, yaitu 22 tahun yang lalu, dan sebelumnya lagi tahun 1982, 18 tahun yang lalu. Sebetulnya sudah 6 kali ya, tapi 3 kali sebelumnya periode ulangnya lebih panjang, puluhan tahun ya, lebih dari 20 tahun. Nah, yang 3 kali terakhir ini 20 tahunan. Artinya apa? Gempa dapat terulang kemudian di kurang lebih 20 tahun ke depan, sehingga pada pada tahap rekonstruksi, mohon benar-benar diperhatikan agar bangunannya tahan gempa. Dan karena lokasi banyak rumah yang runtuh itu juga berada pada lokasi rawan longsor, juga perlu diperhatikan tahan longsor atau mencari tempat yang aman. Nah, mencari tempat yang aman, tidak berada pada pinggir lereng yang rawan longsor atau tidak berada pada bantaran sungai.
Nah, untuk itu BMKG sedang melakukan survei untuk mendapatkan atau mengidentifikasi tanah-tanah mana yang relatif lebih aman terhadap guncangan gempa. Akan segera kami sampaikan ke pemerintah daerah. Dan saya tadi bertemu dengan tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Beliau melakukan survei untuk longsor. Karena longsor ada di bawah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Sehingga nanti kami akan integrasikan hasil survei tersebut untuk mendukung proses rekonstruksi dalam menentukan kalau memang terpaksa harus mencari tempat yang aman, ada datanya lah, berbasis data. Demikian. Jadi itu terutama yang perlu kami sampaikan, dan BMKG bersama BPBD dan pihak terkait juga terus berupaya menenangkan masyarakat. Jadi melakukan sosialisasi, menyampaikan bahwa kondisi sudah semakin aman kecuali dari hujan. Kalau dari hujan, mohon maaf ini potensinya, jadi kalau memang ada tenda-tenda itu perlu diperhatikan tentang ancamannya hujan dan dampak ikutannya. Kalau dari gempa buminya relatif semakin stabil, semakin lemah guncangannya, tidak dirasakan. Pemirsa, kami break sejenak dan nanti breaking news akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Dasuki. Saya Abraham Silaban pamit.